Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau membahas kunci jawaban buku tema 7 kelas 5 halaman 46, 47, 48 dan halaman 50. Tetapi sebelum kita lanjut videonya, buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silakan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Dan apabila kalian ingin melihat kunci jawaban buku tema 7 kelas 5 di halaman yang lain, kalian bisa cek link playlist yang linknya sudah ada di kolom deskripsi. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja untuk menuju ke pembahasan kita kali ini. Kita awali dari halaman 46. Jadi di sini di halaman 46 itu ada bagian ayo berlatih. Pada bagian ayo berlatih ini kita diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Untuk pertanyaan yang nomor 1, pertanyaannya, mengapa berbagai bentuk perlawanan terhadap Belanda sering mengalami kegagalan? Jawaban untuk pertanyaan yang nomor 1 itu sebagai berikut. Nah, ini jawaban pertanyaan yang nomor 1. Berbagai perlawanan terhadap penjajah terus mengalami kegagalan karena perlawanan masih bersifat kedaerahan. Kemudian lahir sistem perjuangan baru yang dikenal dengan kebangkitan nasional. Nah, itu adalah jawaban untuk pertanyaan yang nomor 1. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 2. Untuk pertanyaan yang nomor 2, pertanyaannya, bagaimanakah perubahan strategi perlawanan terhadap Belanda dilakukan oleh kaum atau golongan muda terpelajar? Jawaban untuk pertanyaan yang nomor 2 itu seperti ini. Kaum terpelajar ingin berjuang dengan cara yang lebih modern, yaitu menggunakan kekuatan organisasi. Lahirnya organisasi-organisasi tersebut menandai lahirnya masa pergerakan nasional. Nah, itu adalah jawaban yang nomor 2. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 3. Untuk pertanyaan yang nomor 3, pertanyaannya, peristiwa apa yang menandai lahirnya masa pergerakan nasional? Jawaban untuk pertanyaan yang nomor 3 adalah pergerakan yang menandai pergerakan nasional adalah lahirnya organisasi pergerakan seperti Budi Utomo tahun 1908. Nah, ini adalah jawaban untuk pertanyaan yang nomor 3. Sekarang ke pertanyaan yang nomor 4. Untuk pertanyaan yang nomor 4, pertanyaannya, jelaskan pembagian masa pergerakan nasional. Nah, ini jawaban untuk pertanyaan yang nomor 4. Masa pergerakan kebangsaan dibedakan menjadi 3 masa, yaitu masa awal atau perkembangan pergerakan nasional, masa radikal, dan masa moderat. Masa awal yaitu ditandai dengan lahirnya Budi Utomo. Masa radikal yaitu bersifat organisasi yang bersifat radikal atau keras terhadap pemerintah Hindia Belanda. Masa moderat yaitu menggunakan taktik kooperatif, bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Nah, ini adalah jawaban nomor 4 untuk halaman 46. Sekarang kita lanjutkan lagi pembahasan kita ke halaman 47. Di halaman 47 itu ada lanjutannya, yaitu soal nomor 5. Adapun soalnya itu sebagai berikut. Peristiwa apa yang menjadi latar belakang ditetapkannya Hari Kebangkitan Nasional? Jelaskan alasannya. Nah, alasannya itu seperti ini atau jawabannya itu seperti ini. Lahirnya Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama di Indonesia menandai lahirnya masa pergerakan nasional dan ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Banyaknya organisasi yang lahir pada masa tersebut merupakan titik awal dari kebangkitan Indonesia. Nah, itu adalah jawaban untuk soal nomor 5 yang ada di halaman 47. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita ke pertanyaan berikutnya atau bagian berikutnya. Nah, di bagian berikutnya itu ada ayo menulis. Carilah sumber bacaan seperti buku, koran, majalah, atau internet yang menjelaskan biografi Dr. Sutomo.
1. Tuliskan secara singkat tentang perjuangan Dr. Sutomo dalam menghadapi penjajah. Kemudian yang nomor 2, baca dengan jelas dan berikan komentar atau presentasikan biografi dan kisah perjuangan Dr. Sutomo tersebut di depan kelas. Adapun jawabannya itu seperti ini. Yang paling atas adalah nama tokoh. Jadi nama tokoh ini adalah Dr. Sutomo atau biasa ditulis Dr. Sutomo. Kemudian asal tokoh dari Jawa Timur. Selanjutnya bentuk perjuangannya membentuk organisasi nasional pertama yaitu Budi Utomo. Selanjutnya yang terakhir dampak perjuangannya terhadap pergerakan nasional. Dampaknya itu pendiri Budi Utomo yang melahirkan semangat pergerakan nasional yang berguna untuk mencapai kemerdekaan. Nah, itu adalah kunci jawaban untuk halaman 47. Sekarang kita ke halaman 48. Di halaman 48 itu ada bagian ayo berdiskusi. Pada bacaan di atas sebutkan salah satu faktor munculnya rasa kebangsaan di Indonesia. Sekarang diskusikan bersama kelompokmu mengenai faktor-faktor lain yang memicu munculnya rasa kebangsaan Indonesia. Sebagai bahan diskusi, kamu dapat mencari referensi dari buku atau artikel. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Nah, ini hasilnya faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal itu yang pertama adalah kenangan kejayaan masa lalu. Kemudian selanjutnya untuk faktor internal yang nomor 2, perilaku Belanda yang menyengsarakan rakyat Indonesia sehingga menimbulkan rasa senasib sepenanggungan rakyat Indonesia. Itu adalah faktor internal yang nomor 2. Sekarang faktor internal yang nomor 3 adalah lahirnya kaum terpelajar. Untuk faktor internal yang nomor 4, lahirnya kelompok terpelajar Islam, dan faktor internal yang nomor 5 adalah lahir dan munculnya semangat persamaan derajat pada masyarakat Indonesia. Nah, ini adalah faktor-faktor internalnya. Sekarang kita ke faktor eksternal. Untuk faktor eksternal itu yang pertama adalah perkembangan nasionalisme di berbagai negara seperti pergerakan kebangsaan India. Untuk faktor eksternal yang kedua adalah adanya politik etis dari Belanda. Kemudian faktor eksternal yang ketiga adalah peristiwa Perang Dunia I menyadarkan kaum terpelajar mengenai penentuan nasib bangsanya sendiri. Selanjutnya untuk faktor eksternal yang nomor 4 yaitu munculnya dorongan untuk melawan penjajah karena perbedaan ideologi, dan faktor eksternal yang nomor 5 adalah kemenangan Jepang atas Rusia. Nah, itu adalah faktor-faktor eksternalnya. Kita lanjut lagi pembahasannya ke halaman berikutnya yaitu halaman 50. Di halaman 50 itu ada bagian ayo berdiskusi. Bersama kelompokmu diskusikan pengaruh dan keberlanjutan keadaan masyarakat Indonesia pada masa munculnya rasa kebangsaan pada masa sekarang. Itu jawaban, itu pertanyaannya atau perintahnya, adapun jawabannya itu seperti ini. Pengaruh perkembangan dan keadaan masa munculnya rasa kebangsaan terhadap kehidupan masa kemerdekaan hingga sekarang di bidang pendidikan. Jawabannya adalah perkembangan pendidikan nasional sejak masa kebangkitan menyebabkan para cendekiawan menjadi pelopor dan pemimpin bangsa saat ini. Saya ulangi, perkembangan pendidikan nasional sejak masa kebangkitan menyebabkan para cendekiawan menjadi pelopor dan pemimpin bangsa saat ini. Nah, itu adalah jawaban untuk kotak bagian pertama atau kotak yang berwarna biru. Sekarang kita lanjut ke kotak yang berwarna merah atau berwarna pink. Adapun pertanyaan untuk kotak berwarna pink ini, pengaruh perkembangan dan keadaan masa munculnya rasa kebangsaan terhadap kehidupan masa kemerdekaan hingga sekarang di bidang ekonomi. Untuk bidang ekonomi jawabannya seperti ini, terbentuknya masyarakat yang bebas dari kesengsaraan dan kemelaratan, serta meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia. Nah, itu jawaban untuk bidang ekonomi. Sekarang kita ke kotak
yang berwarna kuning itu bidang politik. Adapun pertanyaannya seperti ini. Pengaruh perkembangan dan keadaan masa munculnya rasa kebangsaan terhadap kehidupan masa kemerdekaan hingga sekarang di bidang politik. Nah, jawabannya adalah banyak muncul organisasi-organisasi pergerakan dan muncul paham-paham baru seperti nasionalisme, liberalisme, sosialisme, demokrasi, dan Pancasilaisme. Nah, itu jawaban untuk bidang politik atau kotak bagian kuning. Sekarang ke kotak bagian hitam. Pertanyaannya, pengaruh perkembangan dan keadaan masa munculnya rasa kebangsaan terhadap kehidupan masa kemerdekaan hingga sekarang di bidang sosial dan budaya. Nah, jawaban untuk bidang sosial dan budaya itu seperti ini. Bidang sosial budaya ditujukan dengan adanya upaya untuk melindungi, memperbaiki, dan mengembalikan budaya bangsa Indonesia yang hampir punah karena masuknya budaya asing. Nah, itu tadi adalah kunci jawaban yang kita bahas hari ini, yaitu kunci jawaban buku tema 7 kelas 5 halaman 46, 47, 48, dan yang terakhir kita bahas adalah halaman 50. Sebelum kita akhiri videonya, buat kalian yang belum subscribe channel YouTube ini, silakan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Banyak salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.